Sebuah studi baru tentang materi gelap mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Ternyata itu bisa menembus tubuh Anda dan benar-benar mengubah Anda menjadi plasma. Selain itu, para ilmuwan menyatakan bahwa materi gelap telah lebih dari sekali menjadi penyebab bencana global dan kepunahan massal di planet kita. Dan yang paling menarik, dalam waktu yang relatif dekat, ini mungkin terjadi lagi. Apakah spesies kita ditakdirkan untuk punah? Apa yang terjadi jika hanya 1 mikrometer materi gelap yang masuk ke tubuh Anda? Bahaya apa yang ditimbulkannya dan apa pentingnya bagi seluruh umat manusia? Jika Anda menyatukan semua planet, bintang, gas, debu, galaksi, dan segala sesuatu yang terdiri dari alam semesta kita, Anda dapat melihat bahwa total semua materi tidak menyatu melainkan mengembang. Materi yang kita lihat menumpuk, membentuk jaring kosmik, gugusan galaksi tumbuh hingga ukuran yang sangat besar. Di dalamnya, kita dapat mengamati pergerakan galaksi dengan kecepatan paling luar biasa. Gerakan ini memberikan efek gravitasi yang kuat. Tetapi menurut para ilmuwan, agar semua ini berhasil, Anda membutuhkan materi 5 kali lebih banyak daripada yang kita lihat. Jadi, apakah ini berarti ada sesuatu yang lain? Artinya, beberapa hal yang tidak kita lihat. Untuk menjelaskan semua kontradiksi ini, para ilmuwan memperkenalkan istilah materi gelap. Mereka mulai membuat simulasi proporsi kosmik yang luas dan melihat gambar yang menarik. Jika kita hanya memperhitungkan materi tampak normal dari alam semesta yang dapat dideteksi oleh teknologi modern, galaksi tidak terbentuk sama sekali seperti yang terlihat di dunia nyata, area yang disorot dengan warna merah. Tetapi jika materi gelap ditambahkan ke simulasi pada rasio 5:1, galaksi beraksi hampir sama seperti di kehidupan nyata. Bagian disorot dengan warna biru dan ungu. Dengan demikian, para ilmuwan sampai pada kesimpulan bahwa jika materi ini benar-benar ada, maka Bima Sakti kita seharusnya memiliki lingkaran materi gelap yang sangat besar dan sebagian darinya melewati tata surya, bumi, dan bahkan tubuh kita. Setiap detik, miliaran partikel materi gelap terbang melalui saya, Anda, dan beberapa miliar orang lain di sekitar planet ini. Ia tidak berinteraksi langsung dengan materi biasa. Partikelnya melewati organisme hidup tanpa bertabrakan dengan atom. Namun ada kalanya bentrokan terjadi. Dengan demikian muncul pertanyaan logis. Apakah tabrakan seperti itu berbahaya bagi kesehatan kita? Pada Juli 2019, tim ilmuwan dari Case Western Reserve University yang dipimpin oleh Glenn Starkman melakukan penelitian untuk mengetahui apakah seseorang bisa didayagunakan sebagai pendeteksi materi gelap yang hidup. Menurut para ilmuwan, ternyata ini sama sekali tidak aman. Mereka mendapati materi gelap mampu bergabung dengan materi barionik biasa dalam rumpun atau makro. Gumpalan ini tersebar di ruang angkasa dengan kecepatan hipersonik. Energi satu makro dapat mencapai energi yang sama dengan peluru yang ditembakkan dari senapan kaliber 22. Jika Anda harus memilih antara mati ditembak senapan atau segumpal materi gelap, akan lebih baik untuk memilih yang pertama. Dibandingkan dengan zat misterius ini, peluru biasa tampak seperti bola cat. Faktanya adalah bahwa gumpalan materi gelap benar-benar tidak terlihat dan secara teori seharusnya hanya beberapa mikrometer. Namun begitu berada di tubuh manusia, mereka memanaskan hingga 10 juta Kelvin yang merupakan 1,73 kali suhu matahari. Setelah itu mereka berubah menjadi silinder plasma yang mengembang. Ini cukup untuk membakar lubang kecil di tubuh Anda. Tidak mungkin ada di antara Anda yang dapat menahan rasa sakit yang mengerikan dan suhu ekstrim seperti itu. Tetapi jika seseorang diserang oleh beberapa gumpalan ini, tubuh bahkan dapat terpecah menjadi atom-atom terpisah dan sepenuhnya berubah menjadi plasma. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah besar partikel materi gelap melewati tubuh setiap penduduk bumi sepanjang hidup mereka, belum ada yang mati karena ini. Dalam seluruh sejarah umat manusia, tidak ada satupun kematian akibat materi gelap yang tercatat. Dan tidak ada satu orang pun yang ditemukan dengan lubang serupa di tubuh mereka. Ini semua tentang kepadatan. Menurut model dan simulasi para ilmuwan, semua galaksi perlu diselimuti lingkaran besar materi gelap.
Kepadatannya maksimum di pusat dan sangat kecil di bagian terpencil galaksi. Jadi, di lokasi di mana kita semua sekarang, atau lebih tepatnya 25.000 tahun cahaya dari pusat galaksi, materi biasa mendominasi dan jumlah materi gelap cukup kecil. Jika Anda mengumpulkan semua materi gelap di tata surya hingga orbit Neptunus, Anda mendapatkan tidak lebih dari 10⁻17 kilogram. Sesuatu seperti massa asteroid kecil. Di bumi, situasinya sangat berbeda dari apa yang kita lihat di ruang antar bintang. Kepadatan tubuh manusia sebanding dengan air 1000 kg per meter kubik. Kepadatan materi gelap di bumi, bahkan dalam simulasi paling realistis, beberapa kali lebih rendah dari 10⁻12 kg per meter kubik. Jika Anda mengumpulkan semua materi gelap yang terletak di dalam semua orang di bumi pada titik waktu tertentu, itu akan diukur hanya dalam nanogram. Jika Anda ingin tahu berapa banyak materi gelap yang melewati tubuh Anda selama periode waktu tertentu, Anda hanya perlu mengalihkan 4 nilai. Kepadatan materi gelap, luas permukaan orang yang dilalui materi gelap, kecepatan dan lamanya waktu. Misalnya, setiap detik, tahun atau seluruh kehidupan manusia yang ada di rata-rata sekitar 80 tahun. Perhitungan hanya akan memakan waktu 1 menit. Kepadatan materi gelap di bumi adalah sekitar 10⁻12 kg per meter kubik. Luas permukaan seseorang adalah 1,7 meter persegi. Karena materi gelap dapat datang dari sudut acak, kita dapat memperkirakan luas area yang berpotongan dengan materi gelap sekitar 0,6 meter persegi. Tata surya kita mengorbit di sekitar pusat galaksi kita dengan kecepatan sekitar 200 km per detik. Tetapi sehubungan dengan materi gelap, gerakan ini seharusnya lebih cepat, mendekati 350 km per detik. Ini berarti bahwa relatif terhadap bumi, materi gelap bergerak dengan kecepatan 400 km per detik. Jadi, setiap saat ada 10⁻22 kg materi gelap di dalam diri Anda. Namun, jumlah yang jauh lebih besar dari itu terus-menerus masuk ke tubuh Anda. Setiap detik sekitar 2,5 kali 10⁻22 kg materi gelap. Setiap tahun sekitar 10⁻8 kg. Selama 80 tahun, sekitar 1 mg materi gelap akan menembus tubuh seseorang. Seperti yang Anda ketahui, jumlah kecil ini tidak menimbulkan konsekuensi yang nyata. Jadi, kita melihat semacam paradoks. Untuk setidaknya sedikit mengangkat tabir kerahasiaan alam semesta, kita perlu mendeteksi materi gelap. Dengan demikian membuktikan keberadaannya dalam praktek. Karena kepadatannya di bumi cukup rendah, sangat sulit untuk melakukan ini. Tetapi, jika kepadatan materi gelap jauh lebih tinggi, mustahil untuk menangkapnya. Sekitar 10 oktilion. Itu 10 kali 10⁻48 partikel yang membentuk tubuh manusia saling menempel berkat gaya elektromagnetik, gravitasi, dan nuklir. Jika semua partikel ini tiba-tiba digantikan oleh materi gelap, kekuatan yang menyatukan partikel-partikel tubuh kita ini akan berhenti bekerja. Organ, sel, molekul, dan atom manusia akan langsung meluruh menjadi partikel terkecil dan terbang terpisah ke arah yang berbeda dengan kecepatan 9.842 kaki per detik atau 3.000 meter per detik. Sederhananya, saya akan menguap dan tidak ada lagi pada tingkat atom dan Anda tidak akan melihat video ini. Sangat menarik untuk dicatat bahwa kecepatan partikel-partikel ini tidak akan cukup untuk mengatasi gravitasi bumi, sehingga partikel-partikel yang pernah menjadi bagian tubuh saya akan terus melayang di sekitar planet kita untuk waktu yang lama. Semua ini terdengar agak gila dan saya tidak sepenuhnya yakin akan kebenaran fakta yang terakhir. Tetapi saya masih memiliki sesuatu yang sangat penting. Fisikawan Universitas Harvard, Lisa Randall dan Matthew Rees percaya bahwa materi gelap bisa menjadi penyebab tidak langsung dari bencana global di masa lalu. Dan itu bisa terjadi lagi. Menurut para ilmuwan, materi gelap bisa menjadi penyebab kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Piringan padat materi gelap seukuran planet kecil merobohkan komet dari awan Oort yang kemudian menyebabkan kematian dinosaurus terestrial raksasa.
Tetapi yang paling penting, telah diusulkan bahwa materi gelap menyebabkan kepunahan massal lebih dari sekali. Ahli geofisika Michael Rampino percaya bahwa sekitar sekali setiap 26 hingga 30 juta tahun, tata surya melewati piringan materi gelap yang padat. Akibatnya, sejumlah besar zat misterius ini menembus kerak planet kita dan mengendap di inti bumi. Gumpalan materi gelap menjadi cukup padat. Setelah itu, partikel saling menghancurkan, yang pada gilirannya memanaskan inti bumi. Hal ini menyebabkan magma naik lebih dekat ke permukaan, memicu letusan gunung berapi yang merusak dan mengganggu benua. Akibatnya, kepunahan massal spesies terjadi setiap 26 juta tahun yang disertai dengan runtuhnya atau terciptanya benua super. Ada kemungkinan lain kali spesies kita akan terancam punah. Ada juga pendapat bahwa bumi telah menerima dosis materi gelap yang sangat besar baru-baru ini ketika pada tahun 2018 sebuah badai materi gelap menghantam planet kita. Sharon O'Hare dari Universitas Zaragoza menjelaskan hal ini dalam studinya. Menurutnya, pecahan galaksi sekerdil menabrak Bima Sakti yang memicu munculnya aliran besar materi gelap S1 yang menyapu tata surya langsung menuju bumi. Para ilmuwan berharap untuk pertama kalinya dalam sejarah, detektor khusus dapat mendeteksi materi gelap, tetapi ini tidak terjadi. Memang ketika mereka merancang detektor ini, banyak kesalahan dibuat, tetapi ini tidak berarti bahwa badai tidak melewati kita. Para peneliti yakin bahwa aliran besar energi gelap masih mencapai bumi. Pada awalnya, hal itu menyebabkan sedikit kepanikan di kalangan akademisi. Namun kemudian terungkap bahwa badai semacam itu sama sekali bukan ancaman bagi kehidupan kita, seperti peluru makro dari materi gelap. Tetapi bagaimana jika para ilmuwan salah? Saya hanya bisa mengatakan satu hal tentang ini. Sampai para ilmuwan dapat secara akurat mendeteksi partikel materi gelap yang sebenarnya, semua teori tetap hanya tebakan dan asumsi. Namun peluang dan bahaya yang ada di balik substansi misterius hanya kolosal. Setelah makro, gumpalan besar materi gelap yang saya sebutkan sebelumnya sepenuhnya diidentifikasi dan dipahami, ini akan menciptakan senjata pemusnah massal super destruktif baru. Saya bahkan takut membayangkan betapa masifnya atau sebaliknya penggunaan materi gelap sepenuhnya dapat memecahkan masalah global yang telah diperjuangkan umat manusia selama lebih dari 1 abad. Bagaimana pendapat Anda tentang ini, teman-teman? Mari kita bahas di komentar. Jika Anda menyukai video saya, berikan jempol, klik bel untuk menerima pemberitahuan episode baru, dan subscribe channel ini jika karena satu alasan Anda belum melakukannya. Riddle ada di sini bersama Anda seperti biasa.